kita terapkan yang sudah kita pelajari pada saat berpuasa terkait dengan pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu, sehingga pada saat makan tidak peduli berapa banyak makanan yang ada, kita itu ketika sudah mulai merasa kenyang, hentikan saja gitu. Talks by Tani Center IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang di Digitalk by Tani Center IPB University bersama saya Fauzian Nurhaliza. Episode kali ini kita kembali kedatangan Dewan Pakar dari Gizi Masyarakat. Ada Ibu Hana Fitriana Fratilova, SGZ MSc. Pada episode sebelumnya, Ibu Hana sudah membahas terkait kecukupan gizi di bulan puasa. Nah, episode kali ini masih berhubungan dengan gizi dan pola hidup sehat nih Sobat Tani. Setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namanya Hari Raya, semua orang berbahagia dan merayakan kemenangan. Tentu hal ini nggak lepas dari banyaknya hidangan dan akhirnya kita akan banyak juga makan makanan yang terhidang. Rasanya semuanya pengen dilahap gitu. Nah, karena itulah banyak yang mengeluhkan kenaikan berat badan yang drastis. Sesuai dengan istilahnya sih, lebaran gitu. Jadi pas kita lebaran, momentum lebaran, badan ikut lebaran gitu kan. Nah, tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya, sehat nggak ya kondisi seperti itu? Atau gimana sih caranya biar nggak kalap saat lebaran? Nah, pas banget nih. Kali ini, tema yang kita bahas yaitu tips menjaga pola makan sehat saat lebaran dan tentunya dapat terus dipraktikkan seterusnya. Nah, berhubung Ibu Hana sudah hadir bersama kita, langsung saja kita sapa ibunya. Selamat datang kembali Ibu di Tani Center IPB University. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, masih baik. Semoga Ibu nggak bosan ya Bu diundang ke sini untuk membahas yang berkaitan gizi dan masyarakat gitu. Iya, tentunya. Oke, baik Bu. Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan kita hari ini ya. Nah Bu, alhamdulillah setelah kita berpuasa selama 1 bulan, itu kan pola makan kita dalam 1 hari makannya hanya 2 kali ya Bu. Hanya sahur dan berbuka. Nah, ketika kita selesai berpuasa, pola makan kita kembali menjadi 3 kali sehari. Itu dalam tubuh kita apakah ada yang berubah, Bu? Kalau misalkan ada yang berubah atau tidak dalam tubuh kita, itu tergantung sebenarnya dengan jumlah kalori yang apakah kita makannya menjadi tetap 1000 kilokalori per 3 kali makan. Karena kan di episode sebelumnya kita membahas bahwa gimana ketika pada saat berpuasa, dalam sehari kita harus memenuhi 2000 kilokalori, yang tadinya dibagi 3, 2000-nya itu menjadi dibagi 2. Akhirnya kan 1000 di sahur, 1000 pada saat berbuka. Nah, jangan sampai pada saat sudah lebaran gitu, ini malah jadi keterusan. Makan pagi 1000, makan siang 1000, makan malam 1000 gitu. Jadi harus dikembalikan ke sebelum puasa, di mana makan pagi itu 500 kilokalori, makan siang 750 kilokalori, dan makan malam 750 kilokalori. Dengan demikian, tidak ada perubahan dalam tubuh kita yang tidak diinginkan. Dalam hal ini artinya yang tadi yang jadi lebaran itu ya. Karena kita akhirnya tetap kembali pemenuhan 2000 kilokalori, tidak malah bertambah menjadi 3000 kilokalori karena 3 kali 1000-nya itu tadi. Berarti kalau misalnya seperti itu, apakah tubuh kita tidak akan mengalami keterkejutan gitu, Bu? Ya, asalkan sebenarnya tidak dilakukan drastis ya. Terus udah gitu perbedaan kalorinya itu juga tidak drastis banget, itu tubuh kita tidak akan terkejut. Karena mungkin pernah dengar terkait konsep homeostatis, ya, di mana tubuh kita itu akan kembali ke kondisi yang setimbangnya. Ya kan, kayak gitu. Jadi asalkan itu tadi tidak ada peningkatan yang drastis dalam asupan gizi kita, tubuh kita tidak akan sebegitu terkejutnya. Gitu. Kalau hanya berstrategi mengurangi di setiap waktu makan. Toh kan pengurangannya juga yang tadinya 1000 kilokalori dikurangi menjadi 750 kilokalori. Itu tidak menjadi suatu hal yang mengejutkan bagi tubuh kita. Iya Bu. Kalau Bu, ini kan ada istilah yang namanya lambung mengecil dan lambung membesar. Itu beneran Bu? Nah, sebenarnya saya juga baru pertama kali dengar itu. Lambung mengecil, lambung membesar. Kalau dari segi anatomis tentunya tidak ya. Tidak ada yang mengecil, membesar itu. Ini mungkin hanya lebih ke arah
psikologis mungkin ya kalau saya rasa. Ketika pada saat kita merasa dibatasi gitu ya, ketika merasa dibatasi itu ada keinginan untuk makannya menjadi lebih besar gitu. Dan juga ketika misalnya bebas gitu ya, dibebaskan juga itu ya tergantung dengan pengendalian diri kita gitu. Apakah pada saat yang berpuasa yang harus mengendalikan hawa nafsu bisa kita lanjutkan nih setelah selesai berpuasa gitu. Sehingga ya nafsu makannya pun bisa ditekan, tidak jadinya kalap lah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang lambung membesar, lambung mengecil ini saya sebenarnya baru pertama kali dengar, dan kalau secara anatomis sih tidak ada itu. Jadinya ada perubahan ukuran. Berarti puasa tidak mempengaruhi ukuran lambung ya Bu? Iya. Nah Bu, seringnya pas lebaran itu kita kan suka kalap tuh ya Bu sama makanan. Nah, segala jenis makanan tuh dimakan, mulai dari kue-kuean, opor, rendang gitu. Pokoknya semuanya serba ada. Nah, belum lagi ketika berkunjung ke rumah saudara. Nah, itu kira-kira Bu ada tipsnya nggak ya Bu biar badan kita tuh nggak ikut menjadi lebar gitu? Kita terapkan saja apa yang sudah kita pelajari pada saat berpuasa, yaitu pengendalian diri. Dan sebenarnya pada saat makan itu kan kita walaupun tadinya berpuasa kemudian tiba-tiba menjadi tidak berpuasa, itu kan tidak juga membuat rasa kenyang kita itu menjadi lebih lambat juga kan, enggak ya. Nah, jadi ketika tubuh sudah mengatakan ini sudah kenyang, ya sudah stop saja gitu. Meskipun ada menu lain yang belum kita cicipi gitu ya. Jadi kita memang harus memperhatikan apa yang disinyalkan oleh tubuh. Jangan sampai kita itu melampaui apa yang menjadi batas dari yang sudah ditetapkan oleh tubuh kita. Kita udah kenyang dengan satu ketupat dengan satu ayam gitu, satu potong ayam, ya sudah, nggak usah terus kemudian pakai ayamnya, lalu ini rendangnya saya belum nyicipin nih, saya nambahin rendang gitu, ada ini baru ketupat belum makan nasinya tambahin kayak gitu. Jadi ya itulah, kita terapkan yang sudah kita pelajari pada saat berpuasa terkait dengan pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu, sehingga pada saat makan tidak peduli berapa banyak makanan yang ada, kita itu ketika sudah mulai merasa kenyang, hentikan saja gitu makannya. Berarti jangan lapar mata ya teman-teman ya. Oh ya Bu, tak jarang juga saat masa-masa lebaran itu ada yang mengalami diare setelah makan berbagai jenis makanan. Itu kenapa ya Bu bisa seperti itu? Nah, untuk diare ini kita harus tahu dulu. Jadi dikategorikan diare kalau kita BAB-nya lebih dari 3 kali dalam sehari dengan konsistensi yang lebih encer dari biasanya. Itu baru disebut diare. Jadi kalau misalnya hanya buang air besar sampai 3 kali dalam sehari, itu belum tentu diare gitu. Nah, kalau ternyata sudah memenuhi yang syarat tadi lebih dari 3 kali, kemudian konsistensinya juga menjadi lebih cair, kita harus runut kembali apa yang habis kita makan. Karena penyebab utama dari diare adalah adanya cemaran gitu. Bisa saja mungkin makanannya ada yang saking semangatnya gitu ya, saking semangatnya lebaran, ada beberapa mungkin bahan pangan yang tidak kita cuci bersih misalnya, sehingga ada cemaran yang ikut termasak, mungkin itu bisa saja terjadi. Atau saking ingin segera makan kita lupa cuci tangan, itu juga bisa terjadi. Atau bisa juga ini sebenarnya individunya ini ada ketidakmampuan untuk mencerna suatu zat gizi tertentu. Misalnya mungkin puding dia mengandung susu, dia sebenarnya laktos intoleran, ya pasti kemudian akhirnya menjadi diare. Atau misalnya ternyata ada ketidakmampuan mencerna yang mengandung fruktosa atau pemanis buatan gitu. Nah, itu ya bisa saja menjadi diare. Jadi kita harus melihat dulu ini apakah memang ada kecenderungan kalau makan makanan tertentu dia menjadi diare, misalnya susu kayak gitu, itu berarti mungkin ada ketidakmampuan mencernanya. Atau bisa juga saking semangatnya lupa cuci tangan kayak gitu ya, atau makanannya sudah disiapkan jauh gitu ya sebelum lebaran sehingga sudah tidak layak lagi untuk dimakan, mungkin ya bisa saja terjadi. Itu pun bisa terjadi karena sebenarnya kalau diare itu lebih banyak di faktornya karena cemaran sih sebenarnya. Berarti lebih cenderung ke faktor-faktor eksternalnya ya Bu ya? Iya, betul.
Nah Bu, saya penasaran nih Bu, bagaimana kandungan gizi dari kue-kue Lebaran yang dimana kita ketahui bahwa kandungannya itu kebanyakan tepung, mentega, yang seperti itu Bu? Ya. Ya, kalau kita lihat dari komposisinya itu memang ya kayak mentega, margarinnya itu kan banyak. Kemudian yang lebih banyak lagi adalah gulanya sebenarnya kan ya. Dari itu berarti kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan untuk kue kering ini akan lebih banyak karbohidrat dan juga lemaknya. Nah, karbohidrat ini sendiri terutama gula itu kan sudah dibatasi sebenarnya 3 sendok makan per hari. Kalau makan kue keringnya itu 1 toples gitu misalkan ya, 1 toples itu pasti sudah sangat berlebih, dan akhirnya yang tadi gula yang dari kuenya itu di dalam tubuh bisa disimpannya akhirnya dikonversi menjadi lemak gitu, bukan menjadi simpanan gula glikogen, bukan, tetapi yang simpanannya menjadi lemak. Jadi kalau misalnya makan kue kering dia betul tinggi lemak, tinggi gula. Tetapi jika dikonsumsinya wajar tuh berapa sih gitu ya? Misalnya hanya 3 keping, ya 3 keping wajar dalam 1 hari gitu. Itu ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya akhirnya dikonsumsinya 1 toples, padahal dia tinggi lemak dan tinggi gula, tentu itu akan berbahaya. Apakah ada dampak buruk Bu dari mengkonsumsi kue-kue Lebaran saat Lebaran itu? Kalau dampak buruk itu balik lagi kita ke kuantitas ya, kuantitasnya. Apakah porsinya wajar atau tidak? Ketika porsinya wajar hanya 2-3 keping per hari gitu, ataupun misalnya maksimal 10 keping lah sehari itu ya tidak apa-apa, tidak ada dampak buruk. Ketika kita konsumsinya berlebih, nah di situ baru ada dampak buruknya. Tadi saya jelaskan bahwa dia tinggi lemak dan tinggi gula. Dari lemak di dalam tubuh disimpan sebagai lemak lagi. Nah, ketika gula, kalau gulanya berlebih, glikogennya juga sudah penuh gitu, sudah tersimpan dalam bentuk glikogen, dia akan disimpannya dalam bentuk lemak, yaitu tadi jadi lebaran tadi ya jadinya ya. Jadi memang harus membatasi untuk konsumsi kue keringnya sewajarnya saja. Nah Bu, kalau Lebaran tuh selain kue kering identik juga dengan minuman-minuman bersoda gitu kan Bu ya. Misalnya tuh sebenarnya ada batasannya nggak sih Bu? Kalau dari air soda ya, air soda yang tidak mengandung gula sendiri itu sebenarnya tidak ada batasan gitu ya, belum ada batasannya. Karena dia jatuhnya kan air berkarbonasi berarti. Kalau dia air soda yang ada tambahan gulanya, itu baru ada batasannya. Jadi kalau misalnya dia air soda yang manis, kita tetap balik lagi bahwa gula itu ada batasannya 3 sendok makan per hari. Kayak gitu. Jadi kalau udah lebih dari 3 sendok makan, ya otomatis sudah berlebih ya berarti. Dan yang air soda itu pastinya lebih dari 3 sendok makan. Nah Bu, selain minuman bersoda, ada juga sirup-sirupan nih Bu. Kandungan gizi dari sirup-sirup itu sendiri bagaimana ya Bu? Kalau sirup itu sudah pasti dia gula. Itu yang membuat dia manis sudah tentunya, barang tentunya. Jadi dia konsentrat ya, dia itu kan lebih terkonsentrasi. Meskipun misalnya ada sari buah, tapi kan buahnya juga konsentrat gitu, hanya sebagai perisa saja. Tapi kandungan utamanya itu ada gula. Sebenarnya bisa gampang melihatnya. Kalau dilihat dari komposisi, yang paling depannya itu adalah gula, itu udah emang pasti lebih banyak gulanya. Kalau depannya air, berarti dia lebih banyak airnya. Bisa kita ceknya seperti itu saja. Nah, untuk yang sirup ini, toh kan kalaupun sirup, kita nggak lebih dari 1 sendok makan ya. Itu 1 sendok atau 2 sendok makan. Kemudian dilarutkan dalam 1 gelas air, misalnya. Kalau itu hanya dikonsumsi itu dalam 1 hari, itu saja, tidak dengan tambahan teh manis, tidak dengan tambahan kue kering, yang mengkonsumsi 1 gelas sirup, ya nggak masalah gitu. Tapi itu tadi, kita harus tahu bahwa sirup itu gula, dan ada batasannya untuk konsumsi gula. Jangan sampai, oh ini nggak apa-apa nih kalau minum 1 gelas, tapi itu sudah gitu makan ininya 10 keping gitu. Terus ditambah ada air soda lagi, dalam 1 hari itu terakumulasi akan melebihi dari yang disarankan gitu. Nah Bu,
justru pada saat Lebaran yang jarang kita dapetin itu buah-buahan segar. Nah, biasanya makanan-makanan yang kita dapat itu makanan olahan. Nah, kandungan gizi dari buah-buahan yang sudah diolah itu kayak gimana ya? Nah, kalau misalnya diolahnya menjadi keripik atau manisan ya, yang pertama dia kalau keripik terutama itu kan dia ada proses pemanasan. Nah, kalau ada proses pemanasan itu kandungan vitamin yang vitamin larut air seperti vitamin C, dia itu kan sangat tidak stabil oleh panas. Itu sudah pasti tidak ada. Sudah pasti tidak ada. Berarti apa yang tersisa? Yang tersisa berarti ya tinggal mungkin seratnya kayak gitu masih bisa kita dapatkan. Lalu untuk manisan ini apakah ada vitamin yang tersisa? Kan manisan juga dimasak ya, gitu. Jadi artinya akan tetap ada yang hilang, gitu. Kemudian cuma kalau misalnya dia manisannya pure dari buah itu saja, kita mengandalkan rasa manis dari buah itu saja tanpa adanya gula, gitu ya, itu nggak masalah. Tapi ketika kita ada tambahkan gula, itu kan berarti sama saja dengan kita mengkonsumsi tadi itu sirup, kita kemudian mengkonsumsi air soda yang manis, juga dengan kue kering, itu menjadi setara levelnya. Jadi ini harus memang paling idealnya yang mengkonsumsi ya bentuknya buah segar. Dan tapi saya rasa di Indonesia jauh lebih mudah ya dapat buah segar dibandingkan buah kering sebenarnya. Paling yang buah kering itu kan kurma atau yang bentuknya dimaniskan kan itu kurma. Nah Bu, untuk olahraga sendiri, kira-kira Ibu punya rekomendasi aktivitas fisik nggak Bu untuk menjaga agar berat badan tidak naik drastis saat Lebaran? Kalau misalnya mau menjaga tidak drastis, saya sarankannya jenisnya yang strength training. Jadi kita olahraga menggunakan beban, gitu. Entah mau push up, gitu, atau pull up, atau pakai barbel, atau squat. Ya, jadi semua yang jenisnya strength training itu kalau mau menghindari kenaikan berat badan yang drastis itu sangat dianjurkan. Karena kalau misalnya kita pilihnya yang kardio itu kurang menggunakan cadangan lemak dia dalam penggunaan energi pada saat berolahraganya. Berbeda dengan yang strength training itu tadi. Digitalk. Oke teman-teman, semoga melalui Digitalk pada episode kali ini kita bisa menerapkan pola hidup sehat saat Lebaran nanti, biar badan kita nggak makin lebaran gitu ya. Nah, dan tentunya tubuh kita juga tetap menjaga staminanya dan jangan lupa olahraga. Nah, sebelum menutup Digitalk kali ini, kira-kira Ibu ada closing statement nggak Bu buat teman-teman? Ya, jadi untuk supaya menjaga berat badan kita itu tidak menjadi lebaran tadi, ya kita kembali lagi terus menerapkan prinsip 3B, beragam, bergizi, berimbang. Kita harus terus ingat bahwa jangan terlalu menitik beratkan pada satu golongan makanan tertentu, misalnya nasinya saja yang banyak, tetapi sayurnya tidak, kayak gitu. Kemudian juga ingat bahwa gula pasir itu ada batasannya. Dan banyak sekali sebenarnya gula pasir itu yang bentuknya bukan gula pasir, tapi tersembunyi dalam bentuk-bentuk yang tadi sudah kita bahas. Apakah itu kue kering, ataukah itu sirup, air soda yang manis, gitu. Atau mungkin juga buah yang berupa manisan. Jadi harus kita berhati-hati juga, jangan sampai mengkonsumsi jenis-jenis makanan ini tuh berlebihan, supaya kita bisa memenuhi batasan, jangan sampai melampaui batasan asupan gula pasir yang dianjurkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Hana sudah memberikan insight yang sangat luar biasa di episode Digitalk kali ini mengenai pola makan sehat saat Lebaran. Baik, makasih juga buat Sobat Tani yang telah menonton Digitalk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Tani Center IPB University. Saya Fauziana Khaliza, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sobat Tani, tetap semangat dan memilih bahagia.